para hadirin, teman-teman wali santri, baik pun putra maupun putri, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Selamat datang di Al-Fatah, di Temboro, di Masjid Rangkil, Darussalam insyaallah. Semoga capek-capeknya pengorbanannya diterima semua oleh Allah. Pengorbanan yang besar, capek-capek yang mesti suatu saat kita akan melihat hasilnya di dunia ini dan di akhirat nanti yang selama-lamanya. Capek-capek untuk agama, capek-capek untuk mengantar anak kita, kerabat kita, kenalan kita, untuk usaha belajar agama, usaha mengamalkannya, usaha menghafalkannya, meyakininya, husnul khotimah dengannya, akhirnya menjadi raja-raja besar di surga sana. Teman-teman semua, ada sebuah cerita. Ada seorang murid datang pada gurunya. Yang murid tadi ditugasi untuk menyampaikan pesan-pesan agama kepada satu tempat, kepada satu kaum, satu daerah. Maka muridnya tanya pada gurunya, "Wahai guruku, wahai ustadku, syekhku, apa yang akan saya sampaikan kepada umat? Kepada tempat yang akan saya datangi, yang engkau tugaskan untuk menuju sana." Maka beliau menjawab, "Lah kamu itu pengen umat itu jadi apa toh? Kamu ingin kaum kamu yang akan kamu datangi ingin bagaimana?" Maka muridnya bilang, "Ya saya ingin mereka menjadi orang-orang yang untung, orang selamat, diridhai Allah di dunia, dapat ridha Allah, selepas dunia dapat surganya Allah." Nah itulah yang kamu sampaikan. Apa yang kamu inginkan dari umat, itulah yang kamu sampaikan kepada umat. Begitulah majelis kita yang berkah ini. Dalam pagi hari ini, dalam tempat yang sangat barokah, sebaik-baiknya tempat yang ada di muka bumi, masjidnya Allah. Dalam usaha yang sangat besar, usaha mempelajari ilmunya, manusia yang teragung, yang terbesar, bahkan makhluk Allah yang termulia, yang sangat mulia, pimpinannya seluruh yang mulia, yang termulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana batu-batu, gunung-gunung, pohon-pohon, semuanya kenal dengan beliau. Maka kalau ada orang tidak kenal dengan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini ndableknya itu sudah sempurna. Celakanya sudah mentok, sudah enggak ada yang lebih celaka melebihi dia. Tidak kenal dengan pembawa kunci surga, tidak kenal dengan hamba Allah yang tertinggi derajatnya, tidak kenal dengan pimpinan para nabi, para rasul, sempurna zahirnya, sempurna batinnya, keringatnya pun wangi, harum semerbak. Kalau beliau lewat, jalan yang beliau lewati akan harum sampai sekian lama. Maka dalam hadis riwayat Muslim, yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang tidur di istri beliau Ummu Salamah. Maka beliau tidur beralaskan alas yang terbuat dari kulit, dialasi. Maka tengah-tengah beliau tidur, beliau berkeringat. Maka keringat beliau sebagian netes di alas beliau, menggenang di beberapa tempat. Maka tengah-tengah beliau tidur, datanglah Ummu Salamah istri beliau, mengumpulkan keringat-keringat beliau tadi, dimasukkan di dalam botol. Maka beliau terbangun. "Ada apa Ummu Salamah? Kamu kok di sini?" "Saya mengumpulkan keringat Tuhan untuk jadi minyak wangi saya, dan sebagian untuk campuran minyak wangi yang telah ada." Itulah Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sering dengar ada orang-orang hebat katanya. Di pojok-pojok dunia kita dengar ada orang-orang yang katanya punya banyak keistimewaan. Tapi insya Allah tidak ada satu pun dari mereka yang katanya hebat, yang keringatnya wangi, itu enggak ada. Maka benar-benar tidak pintar orang yang
meninggalkan pimpinan yang telah dipilihkan oleh Allah untuk dia, pimpinan yang sempurna, yang wangi, kemudian dia beralih jalurnya mengambil pimpinan-pimpinan yang busuk keringatnya dan ketiaknya. Beliau berjalan dengan Sayyidina Ali, menantu beliau. Menantu beliau yang Nabi mengatakan, ana darul ilmi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ini adalah pusatnya ilmu, kampungnya ilmu, kotanya ilmu, dan Ali ini adalah pintunya. Ringkasnya, Sayyidina Ali dapat rekomendasi dari Nabi, umat yang sangat alim, sangat paham mengenai banyak sekali urusan agama. Sayyidina Ali ini punya ibu, namanya Fatimah bintu Asad. Fatimah bintu Asad ini waktu kecilnya Nabi sering rawat Nabi, sering beliau ini punya makanan yang hanya cukup untuk satu orang. Maka beliau kalahkan diri beliau untuk nyuapi yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering beliau tidak tidur untuk nunggu Nabi kecil, calon Nabi Sayyidul Mursalin tidur dulu baru beliau tidur. Fatimah bintu Asad. Maka orang itu kalau ingin punya putra-putra yang soleh, yang solehah, ibunya pun juga harus ada cinta kepada orang-orang soleh, berkhidmat bahkan berkorban untuk mereka. Jadi kalau ibunya korbannya nonton TV, anaknya dipondokkan, ibunya mulai nonton TV, maka akhirnya apa yang dibuat oleh ibunya berkahi anaknya juga. Di pondok anaknya jadi tidak bisa konsentrasi. Baca Quran yang kelihatan TV. Kenapa ini? Oh, ibunya di rumah nonton TV. Ya. Karena ibu ini yang gembol anak-anak. Maka kalau pusatnya ini error, maka cabangnya juga ikut error. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka memang dunia ini tempat untuk meninggal, bukan tempat tinggal. Begitu orang datang ke dunia, acaranya tinggal satu aja, menunggu jemputan Israel untuk berangkat ke akhirat. Maka akhirnya Fatimah bintu Asad ini wafat. Maka Nabi datang memuji-muji beliau, wahai Fatimah, engkau telah banyak korban untuk aku, lapar untuk aku, tidak tidur untuk aku. Saya minta kepada Allah dengan haknya para nabi, para rasul, haknya hamba-hamba yang soleh, supaya engkau diampuni semuanya dosa kamu oleh Allah. Maka beliau manggil Sayyidina Umar, sahabat Nabi yang sangat mulia, yang Nabi mengatakan, seumpama di umatku ini ada orang yang layak jadi Nabi, tentulah dia itu Umar. Orang yang sangat mulia. Beliau panggil, Umar sini, kamu gali kubur untuk ibuku ini, Fatimah bintu Asad. Ini ibuku selepas ibuku yang asli. Maka akhirnya Sayyidina Umar menggali kubur sampai ke tempat terakhir. Maka Nabi bilang, ganti saya yang ngeduk kuburnya. Maka Nabi sendiri turun ngeduk kuburnya. Selepas jadi tempatnya, maka Nabi berbaring di calon tempat pembaringannya Fatimah bintu Asad. Ditiduri dulu, calon kuburnya itu ditiduri dulu oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang begitu mengesan dalam jiwanya Nabi, banyak korban untuk agama, untuk merawat Nabi. Akhirnya dari beliau keluarlah putra yang sangat barokah, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, yang menjadi kakeknya, cucu-cucunya Rasulullah SAW, kakeknya Imam Mahdi, kakeknya Syekh Abdul Qadir Jailani, kakeknya Syekh Bahauddin Naqsyabandi, kakeknya Wali Songo, dan kakeknya seluruh habaib yang ada di muka bumi ini. Ini munculnya diantaranya karena kesolehan ibunya. Maka beliau berjalan dengan Sayyidina Ali di Mekah sana, di pinggiran Mekah, sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi. Sayyidina Ali mengatakan, subhanallah, kami enggak ngelewati gunung, enggak ngelewati pohon, enggak ngelewati batu, mesti saya dengar yang kita lewati itu semuanya
mengeluarkan suara, mengucapkan salam kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Orang yang tidak kenal dengan Nabi ini subhanallah lebih bodoh melebihi gunung, batu dan pepohonan. Itulah yang kita maksud dari majelis kita ini para hadirin. Ini bukan majelis bayan, majelis bagaimana kita ini bareng-bareng merenung hidup di dunia yang sangat sebentar ini, bagaimana bisa ngambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Dulu 100 tahun yang lalu kurang lebih para hadirin, tidak ada satupun dari yang hadir ini yang sudah ada di dunia. Insya Allah di sini nggak ada yang umurnya 100 tahun, ini belum ada ini. Nanti 100 tahun yang akan datang, insya Allah yang hadir ini nggak laki-lakinya, nggak perempuannya, nggak anak-anak kecilnya, semuanya sudah meninggalkan dunia ini. Maka kalau orang itu target hidupnya itu dunia, maka orang ini akan sangat kaget begitu datang makhluk Allah mendatangi dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten jenengan? Man angta? Siapa tuan? Saya malakul maut. Untuk apa? Nyeret kamu dari dunia. Dia akan kaget setengah mati. Ternyata dunia yang dia kumpulkan, sawah ladang yang dia beli, kantor yang telah dia bangun, bisnis yang telah dia kembangkan, semuanya dia tinggal. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dunia niki boten wonten, tidak ada orang yang lebih cerdas melebihi para anbiya. Tidak ada yang lebih cerdas melebihi pimpinannya para anbiya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pimpinannya orang yang tercerdas. Maka kalau beliau menilai siapa yang cerdas, tentulah penilaian beliau penilaian yang sangat pas. Maka beliau bilang kepada para sahabat, orang yang cerdas itu siapa toh? Orang yang cerdas itu orang yang persiapan untuk ke negeri akhirat, itulah orang yang cerdas. Jadi kalau orang hari-hari dunia, itu adalah orang yang sangat-sangat tidak cerdas. Semoga kita, keluarga kita, anak didik kita, dan semua yang hadir secara khusus termasuk orang-orang yang kecipratan cerdas untuk akhirat. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk ke akhirat ini yang laku hanya agama saja. Dunia sudah ditinggal. Yang laku hanya agama yang dibawa oleh Nabi. Maka bagaimana semua kehidupan kita ini kita sesuaikan dengan agama, biar kita nanti menjadi orang yang kaya raya di akhirat sana. Insyaallah semuanya niat insyaallah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dulu di zaman Nabi, selepas Nabi mendidik umatnya 23 tahun, kata para ulama kurang lebih beliau punya santri 124.000. Dari 124.000 tadi yang paling tinggi derajatnya adalah Ashabu Badar. Dari kalangan Ashabu Badar yang paling tinggi derajatnya adalah Asyrah Mubasyarah bil Jannah. 10 sahabat yang disabdakan Nabi dalam satu majlis, mereka 10 adalah orang-orang yang pasti masuk surga. Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Uthman masuk surga, Ali masuk surga, Abdurrahman ibnu Auf masuk surga, Talhah ibnu Ubaidillah masuk surga, Sa'ad ibnu Zaid masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk surga, Az-Zubair bin Al-Awwam masuk surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah masuk surga. Maka dari 10 orang tadi, yang tertinggi derajatnya adalah yang mulia, mertuanya Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yang Nabi telah bersabda dalam hadis yang dinukilkan oleh Ibnu Umar dan oleh Sayyidina Umar, "Law wuzina imanu Abi Bakrin bi imani jami'al ummah la rajaha bihim aw kama jaa fil hadits."
Seumpama imannya Sayyidina Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat, tentulah imannya Sayyidina Abu Bakar mengalahkan imannya seluruh umat. Tentu saja tidak memasukkan para nabi dan para rasul. Kalau para nabi, para rasul enggak boleh dibandingkan dengan selain mereka. Maka suatu hari Rasulullah SAW didatangi Sayyidina Abu Bakar. Beliau mengorbankan seluruh hartanya untuk agama. Habis tidak tersisa. Maka beliau akhirnya tinggal punya beberapa helai pakaian. Maka pakaian beliau pakai, kancingnya pun tidak ada. Begitu sederhananya pakaian yang beliau miliki. Tinggal beberapa helai pakaian yang tidak berkancing. Maka beliau ngambil duri untuk menggabungkan baju beliau yang terbuka biar tidak terbuka. Kancingnya pakai duri. Maka datanglah malaikat Jibril ringkesnya, nyampaikan salam kepada Nabi dari Allah untuk Sayyidina Abu Bakar dengan sebab pengorbanan yang baru saja beliau lakukan. Dapat salam langsung dari Allah. Mertuanya Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dunia memang tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Pas hari Senin pagi, para hadirin, terakhir kali Nabi menampakkan muka beliau yang mulia, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, melihat umatnya sedang sholat subuh yang diimami oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka beliau tersenyum. Para sahabat yang sedang sholat itu begitu gembira, Nabi sudah beberapa hari tidak mampu ke masjid, kelihatan mau sembuh ini. Maka beliau tutup tirai kamar beliau. Waktu duha beliau wafat. Senyuman Nabi yang terakhir adalah ketika melihat umatnya sholat jamaah subuh di Masjid Nabawi yang diimami oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka kalau kita ingin menyenangkan Nabi, maka amalkanlah agama dengan serius, makmurkanlah masjid biar nanti Nabi ketemu kita, Nabi tersenyum pada kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akhirnya Nabi wafat. Para sahabat mereka susah, ada sebagian saking susahnya tidak bisa berjalan. Ada yang saking susahnya kupingnya itu langsung pecah dan tidak mendengar lagi. Untuk apa kuping ini? Dulu kuping ada manfaatnya untuk dengar sabdanya Nabi, sabda sudah wafat, biar kuping saya budek aja. Nah, ada sebagian sahabat yang langsung saking susahnya buta matanya. Nah, mata ini dulu untuk melihat Nabi, sekarang nggak ada yang saya lihat yang saya cintai lagi. Saya lebih baik buta daripada melihat dengan mata saya ini, sedangkan Nabi sudah tidak ada. Maka para sahabat mereka dalam keadaan susah, dan mereka tidak tahu bagaimana caranya mengubur Nabi dan di mana. Maka waktu itu tampaklah kehebatan Sayyidina Abu Bakar. Ringkasnya, ketika ada macam-macam masalah umat, para hadirin, yang bisa menyelesaikan dan yang bisa memberikan arahan adalah para anbiya. Diakhiri dengan Sayyidul Anbiya. Selepas para anbiya wafat, yang bisa memberikan solusi yang tertepat, yang tersesuai adalah pewarisnya para anbiya, yaitu para ulama yang diawali oleh santri Nabi yang paling alim, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan kurang lebihnya sebagaimana dalam kitab Syama'il Tirmidzi, Nabi itu tidak akan wafat kecuali di tempat yang dia ridho untuk wafat di situ dan dikuburkan di situ. Nabi wafat di kamarnya Sayyidah Aisyah. Kamarnya seorang wanita yang paling barokah mungkin di kalangan umat ini, terutama dalam kaitan menyebarkan agama dan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah kepada umat. Khudh hadzal din min hadzihil humaira. Ambillah agama Islam ini
dari istriku yang cantik ini. Gelari Humaira karena beliau sangat cantik. Pipi beliau kulitnya berwarna kemerah-merahan, putih kemerah-merahan, Humaira. Kalau orang kita kadang-kadang juga ada merah-merahnya, tapi merah-merah buatan. Nah, dioles-oles apa akhirnya jadi merah-merah. Nah, Nabi waktu Syawal begini ini walimahnya dengan Sayyidah Aisyah. Akhirnya Sayyidah Aisyah belajar agama pada Nabi, jadi istrinya Nabi kurang lebih berapa tahun itu bersama Nabi, mungkin kurang lebih 9 tahunan. Akhirnya beliau meriwayatkan dari Nabi 2.210 hadis kurang lebih. Kalau kita belajar hadis, kutubus sittah, setiap bab mulai bab taharah, bab shalah, bab dagang, bab nikah, bab perjuangan, selalu saja si Humaira ini selalu ikut andil menyampaikan agama dari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu pelajaran para hadirin. Kita ini jangan salah paham. Pokoknya wanita itu yang penting bisa 3M ya sudah. Masak, macak, manak. Suruh ngaji, paling masak, macak, dan manak saja. Oh beda. Masaknya seorang alimah hafidhah, masaknya seorang alimah hafidhah hafal Bulughul Maram, hafal Mukhtasar Bukhari, beda dengan masaknya seorang wanita yang hafal dangdut. Beda. Berkahnya beda. Dulu tahun 2003 ada mudzakarah Jurkudama di sini. Salah satu masyaikh bilang, ada cerita ulama-ulama India. Ada seorang soleh, dia mampir ke rumahnya seorang fasik, mungkin untuk khususi atau untuk dakwah wallahu alam. Akhirnya di situ tanpa beliau sadari ikut makan satu suap dari makanannya orang yang fasik. Makan 6 bulan terus menerus, hatinya gelap, ingin maksiat, malas ibadah, malas taat kepada Allah, semangat untuk melanggar. Satu suap dari orang yang tidak amal agama. Sebaliknya ada cerita, ada orang yang mampir di rumahnya orang soleh, makan satu suap makanan di situ, soleh alim lagi, makan 6 bulan terus menerus. Sebelumnya tidak pernah tahajud jadi tahajud, sebelumnya enggak semangat baca Quran jadi baca Quran, sebelumnya enggak semangat takwa jadi takwa. Satu suap dari seorang yang amal agama, soleh lagi, alim lagi. Maka kita berharap nanti di akhir acara ada makan sedikit-sedikit di sini, yang masak banyak yang hafid Quran. Maka walaupun satu suap usahakan dimakan. Yang tidak boleh dimakan lengsernya saja. Manaknya melahirkannya seorang wanita yang paham agama beda dengan orang yang tidak paham agama sama sekali. Cerita nanti di akhir zaman akan ada kematian Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Di akhir zaman akan ada hidayah banjir. Semua yang di dunia akhirnya amal agama, akhirnya dunia menjadi berkah, dirahmati oleh Allah, rizki melimpah ruah, tidak terhitung, tidak terukur, yang bisa ngukur hanya Allah saja. Ini ada kaitannya dengan seorang wanita solihah yang tengah-tengah hamil, dia berdoa dan dia fikir agama. Seorang wanita yang bernama Hannah, dia hamil, maka dia doa. Doanya wanita yang hamil seperti doanya laki-laki yang lagi keluar fisabilillah. Maka wanita-wanita ini kalau fikir agama, insya Allah akan terproduksi darinya orang-orang yang alim, alimah, hafid, hafidhah. Tapi kalau hamil terus nonton TV, Masya Allah, akhirnya anaknya keluar bentuknya kotak seperti TV. Di program itu sulit, suruh maju diem aja, suruh mundur di situ aja. Ternyata kenapa ini? Oh, karena ibunya dulu gandrung sinetron, cerita bersambung.
Maka kita punya cita-cita yang tinggi. Anak saya tambah ngerti agama, tambah ada gambaran untuk amal agama, tambah banyak amalnya, akan jadi jariah saya. Saya akan jadi orang kaya nanti di akhirat, punya keluarga yang konglomerat, karena mereka amal agama, bisa mensyafaati saya bisa mampir ke surganya, saya bisa dijamu di rumahnya. Nah, kalau dunia para hadirin, sebentar lagi mau kita tinggal. Kita di dunia ini hidup sudah, makan sudah, susah juga sudah pernah, punya duit sudah pernah, nggak punya duit sudah biasa. Nah, jadi pejabat sebagian sudah pernah, copot juga sudah ada. Nah, yang tinggal di dunia ini acara tinggal satu aja. Apa acaranya? Nunggu Azrail datang. Yang belum itu. Ini acara terpenting. Waktu itu kita tahu tidak ada yang lebih untung, lebih kaya melebihi orang-orang yang amal agama, melebihi orang-orang yang punya anak alim, alimah, hafidh, hafidhoh. Itulah yang kita harapkan dari majelis kita yang mulia ini. Maka Hannah doa ini, nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ringkas cerita, Hannah ini doa, ya Allah, saya niat, saya nazar bayi yang di perut saya ini hanya untuk agama saja. Kadang-kadang orang itu digoda oleh setan. Kalau untuk agama saja nanti makan apa? Yes, makan nasi lah, masa mau makan batu? Nah, kita ini sebagai orang iman harus punya pandangan yang benar. Dunia ini izin tinggal hakikatnya hanya untuk orang beriman. Orang beriman harus percaya diri, harus gede hatinya. Orang-orang kafir, kepet, tidak sunat, masih bisa makan, bisa minum, bisa mbadok. Ini semuanya karena barokahnya orang-orang iman yang masih membawa kalimah La ilaha illallah. Ini barokahnya orang iman yang membawa La ilaha illallah itu begitu dahsyat. Seluruh dunia dapat makan gara-gara dia. Seluruh dunia diizinkan minum gara-gara dia. Seluruh dunia bisa menghirup oksigen, menggunakan fasilitas-fasilitas ada karena barokah dia. Bagaimana kalau orang imannya itu orang iman yang soleh, orang iman yang alim, orang iman yang hafid, orang iman yang dai? Tentu saja berkahnya tambah-tambah tidak bisa diperkirakan dan diukur dan dihitung lagi. Orang itu harus pede, percaya diri sebagai orang beriman, bangga. Orang-orang kafir kasihan, bukan untuk diikuti, dikasihani. Kasihan mereka kalau nggak cepat-cepat beriman akan jadi intip neraka sebentar lagi. Mobilnya bagus, mobil bagus kalau jurusan neraka, apa yang hebat? Oh, negerinya bagus. Gedung-gedung tingkat tinggi, kemudian akan dapat siksa yang tinggi. Apa untungnya? Jadi kalau orang beriman ini mulai yang melarat sampai yang raja, untung semua. Sebentar lagi meninggalkan dunia untuk jadi raja-raja besar di surga. Insyaallah kita semuanya niat terhadap. Jadi orang itu harus percaya. Kalau orang membawa la ilaha illallah bisa berkahi seluruh dunia, bagaimana kalau anak saya membawa Al-Quran? Bagaimana kalau anak saya hafal Mukhtasar Bukhari? Bagaimana anak saya kalau paham agama, selesai tahassus paham Minhaj Nawawi? Tentu akan lebih kaya lagi, lebih barokah lagi. Enggak kalau ditelantarkan oleh Allah di muka bumi ini. Seumpama, ini seumpama, dan itu insya Allah enggak akan terjadi. Seumpama melarat hanya sebentar saja, akhirnya jadi kaya raya, menguntungkan dia, menguntungkan ayah ibunya di akhirat sana yang kekal abadi selama-lamanya. Jadi kalau orang hanya dunia-dunia nggak ngerti agama, seumpama ada enaknya hanya sebentar, di akhirat rugi yang sudah nggak ada tambalnya lagi. Dunia. Maka akhirnya Hannah melahirkan Maryam. Ringkas cerita, Maryam melahirkan Isa. Yang mana nama mereka bertiga ini kata para ulama jadi nama barokah ini. Kita sering dengar, terutama di Jawa Tengahan ada acara manakipan. Baca cerita-cerita kesolehan
dan macam-macam pertolongan Allah yang datang kepada seorang hamba Allah yang biasanya manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada juga sebagian tempat manaqibnya Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Jadi orang itu kalau soleh amal agama, alim lagi para hadirin, nggak usah orangnya, ceritanya tok dibaca, kemudian kita doa, maka doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Maka para ulama zaman dulu itu kalau ingin doa, baca manaqib, baca ceritanya para anbiya, baca ceritanya orang-orang soleh, termasuk ceritanya keluarga Imran ini. Hannah waladat Maryama, Maryamu waladat Isa. Kemudian doa, ya Allah saya punya hajat begini begitu. Sering ini digunakan untuk doa niup orang-orang yang hamil susah keluar. Waktu melahirkan maksudnya. Ditiup, Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa. Hei jabang bayi cepat keluar. Jangan iktikaf di perut ibu saja, sudah waktunya khurud sekarang. Maka angkung keluar, ibunya bisa lari pagi. Langsung sehat. Orang-orang soleh itu Masya Allah para hadirin, dirinya barokah, lingkungannya jadi barokah. Bahkan dunia ini hakikatnya adalah karena berkahnya orang-orang soleh, orang-orang beriman. Nanti akan datang satu masa, datang angin wangi. Semua orang yang beriman begitu menghirup angin wangi itu wafat semuanya. Selepas wafat, dunia tinggal orang-orang yang tidak beragama, langsung kiamat. Nggak ada izin tinggal di dunia ini bagi orang-orang yang tidak amal agama. Di semua masalah di dunia ini termasuk masalah ekonomi tidak selesai-selesai karena manusia jauh dari agama. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha waktu pagi itu para hadirin, Nabi sakit parah di pangkuan beliau, di antara paha dan dada beliau. Nabi wafat. Nabi wafat di pangkuannya Sayyidah Aisyah. Kemudian beliau dikuburkan di kamarnya Sayyidah Aisyah. Dan Sayyidah Aisyah terus di kamar situ mulai umur 18 tahun sampai umur 60 sekian. Kurang lebih beliau satu kamar dengan Nabi. Selepas 2 tahun setengah Sayyidina Abu Bakar wafat, dikubur lagi di dekatnya Nabi. Selepas 10 tahunan meninggal lagi Sayyidina Umar, dikuburkan di sampingnya Sayyidina Abu Bakar. Kurang lebih beliau tidur, zikir, ibadah, buat macam-macam kebaikan di kamar beliau selama 48 tahun. Maka begitu Sayyidina Umar wafat, dikubur di kamar beliau, beliau satir. Saya malu, Umar kan bukan mahram saya dan bukan suami saya. Saya beri satir. Inilah wanita solihah, gurunya, ustazahnya seluruh umat, laki-lakinya atau perempuan. Wanita yang solihah adalah wanita yang punya malu. Maka kita di sini ngajari santri-santri kita biar punya malu, kita sarankan untuk pakai cadar, biar ada malu. Wanita solihah itu fitrahnya malu. Wanita kok sudah kurang malu, melotot-melotot, pencilak-pencilak, gawat ini. Ini bukan mencetak generasi soleh-solihah, nyetak genderuwo nanti. Sayyidina Abu Bakar memahami, subhanallah, subhanallah. Sahabat Nabi banyak berjuang, banyak syahid fisabilillah. Hafid-hafid Quran tambah hari, tambah banyak yang wafat. Maka beliau kumpulkan semua hafid Al-Quran. Sekarang Quran dikumpulkan jadi satu buku. Jadi semua kebaikan yang ada ini para hadirin pada umat, ini ada kaitannya dengan kealiman Sayyidina Abu Bakar. Yang mana ide ini seluruh sahabat yang lain belum punya, termasuk Sayyidina Umar belum punya. Akhirnya terbukukan satu buku Al-Quran 30 juz menjadi satu buku yang dibukukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Selepas dibukukan para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Sayyidina Abu Bakar menyerahkan buku ini bukan pada Sayyidah Aisyah, diserahkan beliau kepada Sayyidah Hafsah, salah satu istri Rasulullah SAW, putrinya Sayyidina Umar. Akhirnya dalam sejarah Sayyidah Hafsah ini punya gelar yang masyhur, Harisatul Quran.
wanita yang berjasa menjaga Al-Quran. Yang dari Al-Quran inilah jadi rujukan penerbitan zamannya Sayyidina Utsman akhirnya menyebar seluruh dunia. Dari Al-Quran zamannya Sayyidina Abu Bakar yang telah dikumpulkan kemudian dijaga oleh Sayyidah Hafsah. Diringkesnya jaga agama ini perlu putra dan putri para hadirin. Perlu alim dan alimah, perlu hafid dan hafidhah. Maka di sini ada program untuk putra, program untuk putri. Sejak dulu memang begitu itu agama perlu senior-senior yang putra ataupun yang putri. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Termasuk enggak syukur itu para hadirin, termasuk enggak syukur. Santri sudah rajin ngaji, semangat lagi, sudah hafal Quran, belum lancar. Nah, ayahnya sudah enggak tahan, ini kesukaan yang pondok dan mulai. Nah, termasuk kurang syukur itu. Ini sudah ketemu jodohnya, baru kelas 4 dinikahkan. Nah, ini termasuk enggak syukur itu. Seumpama syukur mestinya paham anak saya ngaji itu menguntungkan saya dunia akhirat, berkahi saya selama-lamanya. Bahkan inilah yang mungkin menyebabkan kerja saya masih dapat hasil karena anak saya masih ngaji. Sebagaimana cerita seorang sahabat yang datang pada Nabi, ya Rasulullah, ini saudara saya ini nggak mau kerja, ngaji terus pada antum. Mau tak ajak boyong aja biar bantu saya kerja. Maka Nabi bersabda, la'allaka turzaqu bihi. Kalau la'alla yang bersabda Nabi maksudnya pasti, kamu itu dapat rezeki karena saudara kamu yang ngaji pada saya itu, kok malah kamu ajak boyong itu gimana? Dan itu banyak cerita para hadirin. Banyak wali murid dulu urusannya lancar, urusan itu. Selepas anaknya pada boyong jadi seret. Ternyata rizkinya itu sebetulnya rizkinya yang di pondok dilewatkan ayah dan ibunya. Masya Allah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selepas Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ini orang yang paling alim adalah Sayyidina Umar. Beliau yang telah berjasa zaman Sayyidina Abu Bakar 2,5 tahun. Sebagian Persia, sebagian Romawi telah ditaklukkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Zaman Sayyidina Umar maka bisa dikatakan Persia runtuh, Romawi runtuh, takluk, bertekuk lutut di bawah pengaturan orang-orang soleh yang dipimpin oleh Sayyidina Umar. Dulu, zaman dulu para hadirin, zaman Nabi masih hidup, ada seorang sahabat yang Nabi bersabda, sahabatku ini paling alim urusan halal haram. Namanya Mu'ad ibn Jabal. Maka Sayyidina Mu'ad ini adalah seorang yang sangat dermawan. Mu'ad ibn Jabal. Dermawan sekali. Saking dermawannya sampai hartanya habis. Saking dermawannya beliau hutang untuk didermakan kepada orang. Maka akhirnya beliau pailit. Orang-orang yang beliau hutangi datang kepada beliau. Wahai Mu'ad, bayar hutang. Para sahabat ini paham, bayar hutang itu penting. Maka insya Allah bagi yang mampu tidak ada yang nunggak insya Allah. Kemarin itu para hadirin ada tamu dari Jakarta, punya pondok banyak, pondok tahfidzul Quran. Saya tanya, Ustadz, di tempat antum kalau mondok daftarnya berapa? Daftarnya 50 juta. Jadi kalau di Temboro 1 juta lebih dikit-dikit, lama-lama banyak. Itu sudah murah. SPP-nya berapa? 1 bulan 10 juta. Ini cerita hak belum Ramadan kemarin. Masya Allah. Terus saya tanya, selepas bayarnya mahal itu apa? Anak-anak langsung hafal Quran begitu, Ustaz? Tersenyum aja, yang jelas SPP-nya mahal, Pak. Nah, gak ada kaitan dengan lancar apa tidak ngapal Qurannya. Maka kita ini di sini termasuk nyukuri alhamdulillah Al-Fatah murah. Insya Allah para hadirin. Dan insya Allah gak kita naikkan, kecuali kalau naik sendiri. Kita bersyukur tahun ini ada teman-teman kita, putra-putri yang hafal Al-Quran sekian ratus, dari sekian ratus tadi 28 tidak keliru walaupun 1 huruf, walaupun 1 harokat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Ada 2 orang yang hafal Bukhari, 1 dari Palu, 1 dari Lombok. Dari Palu, 1 dari Lombok, dan dua-duanya sudah hafal Al-Quran Kubro juga.
Biasanya yang sudah terlatih untuk ngapal itu biasanya ya akhirnya mudah ngapal kitab-kitab. Yang mana Bukhari itu ya lebih tebal dari Al-Quran. Kemarin disetorkan 1 mingguan. Seluruh Bukhari disetorkan 1 mingguan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya yang menghutangi Sayyidina Mu'adz itu pada datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Mu'adz itu banyak hutang, kita tagih, nggak punya duit untuk bayar. Lah bagaimana usul kalian? Utang ini kan urusan penting. Usul kami, Mu'adz ini dijual saja. Para sahabat itu paham, dunia mujahadah nggak apa-apa, akhirkan selamat di akhirat. Dijual aja. Nanti hasil penjualannya untuk membayar utangnya. Maka Nabi bersabda, jangan kasihan Mu'adz, beri fasilitas khusus. Mu'adz, kamu tak kirim ke Yaman, ngumpulkan harta-harta zakat di Yaman sana. Yang mana Yaman sudah Islam. Kamu, khusus untuk kamu, saya izinkan untuk menggunakan harta zakat untuk dagang, untuk nutup utang kamu. Maka akhirnya beliau melaksanakan perintah Nabi ke sana, akhirnya barokah, semua utangnya tertutup. Sampai Nabi wafat, beliau masih menggunakan harta zakat untuk dibuat dagang oleh beliau. Sayyidina Umar, waktu beliau jadi khalifah, manggil Mu'adz. Mu'adz, kamu masih menggunakan harta zakat untuk dagang? Iya. Sekarang nggak boleh, kata Sayyidina Umar. Kenapa nggak boleh? Nabi ngizinkan saya kok antum nggak boleh itu kenapa? Maka Sayyidina Umar mengatakan kurang lebihnya, saya ini lebih paham hadis Nabi melebihi kamu. Pemahaman saya, kamu itu boleh itu karena darurat. Lah kamu sekarang udah lunas utangnya ya nggak boleh. Maka Sayyidina Umar bilang, tidak, wong zahirnya masih nggak ada penghapusan. Ya terserah kamu. Pokoknya nggak boleh menurut saya. Akhirnya Sayyidina Mu'adz tidur. Tengah-tengah beliau tidur, mimpi beliau ini mau masuk neraka. Tiba-tiba Sayyidina Umar datang diambil. Jangan masuk neraka kamu. Bangun tidur langsung datang ke Sayyidina Umar. Ya, saya sudah kapok, nggak mau dagang lagi pakai harta zakat. Engkau ternyata lebih paham mengenai maksud Nabi melebihi saya yang dengar langsung. Kurang lebihnya begitu. Sayyidina Umar itu siapa toh? Mertuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di agama ini berkembang karena para sahabatnya Nabi. Pimpinannya adalah 2 mertuanya Nabi dan 2 menantunya Nabi. Maka kita nanti kalau cari mertua, santri-santri, mertua yang fikir agama. InsyaAllah. Kalau kita cari menantu yang fikir agama, biar jadi asbab berkembangnya agama. Siapa Sayyidina Umar? Sayyidina Umar adalah yang memutuskan tarawih 20 rakaat. Kadang-kadang orang itu kurang adab dengan Sayyidina Umar. Saya ikut Rasulullah 11 rakaat. Umar itu 20 itu kan tidak ada zaman Nabi. Kok kaya ngerti-ngerti atau kewele? Nabi bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, Allahu ja'alal haqqa ala lisani wa qalbi Umar. Allah telah meletakkan kebenaran di lidahnya dan di hatinya Umar. Nabi memberikan rekomendasi, Umar tuh ngomong apa saja itu benar. Tapi kalau yang memutuskan 11 rakaat, dapat jaminan dari mana? Nggak ada yang jamin. Akhirnya kalau kita ini ngomong, sekedar ngomong keilmuan, kalau kamu bisa mendatangkan 1 hadis saja yang bercerita bahwa Nabi pernah salat tarawih sepanjang Ramadan dengan berjamaah 11 rakaat di masjid, jagoan kamu. Berarti salat tarawih 11 rakaat dengan cara yang kamu praktekkan itu justru nggak pernah dicontohkan Nabi, nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya. Kesimpulan kamu aja. Kesimpulan kamu dengan kesimpulan Sayyidina Umar, hebat mana? Oh, kamu nggak ada apa-apanya. Ikut Sayyidina Umar, versi Romawi runtuh. Ikut Sayyidina Umar, Nil jadi mengalir lagi. Ikut Sayyidina Umar, Masya Allah, umat melimpah ruah duitnya sampai masyarakat waktu itu jadi terpaksa kaya. Saking banyaknya duit dibagi lagi, bagi lagi. Sampai bayi-bayi lahir zamannya Sayyidina Umar sudah dapat gaji dari negara. Ikut Sayyidina Umar barokah, kalau ikut kamu gak barokah belas. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Ceritanya panjang, ringkasnya para hadirin. 4 orang yang hebat ini para hadirin, yang 3-nya
hidayah mereka, pilihan Allah kepada mereka ada kaitannya dengan fikirnya wanita. Sayyidina Umar masuk Islam karena didakwai oleh Fatimah, saudari beliau, putranya bapak beliau Al-Khattab. Sayyidina Utsman dapat hidayah karena fikir bibik beliau, Saudah bintu Quret, yang mana beliau nasihati Sayyidina Utsman, suruh cepat-cepat dengarkan Nabi itu. Kamu dengar, kamu terlambat. Itu ada Nabi ngajak kebaikan, dengarkan nasihat-nasihat dia. Dengan sebab fikirnya Saudah bintu Quret, maka akhirnya Sayyidina Utsman dapat hidayah. Sayyidina Ali sudah kita ceritakan panjang lagi karena pengorbanan dan fikirnya ibu beliau, yaitu Fatimah bintu Asad. Ayahnya doa, ibunya doa, anaknya mujahadah, menyelesaikan pelajaran sampai selesai, semoga akhirnya jadi barokah. Insyaallah semuanya niat para hadirin.